Bab 2461. Datang lagi. Ye Yunfei menggunakan teknik kekecewaan ruang dan waktu, mengikutinya seperti bayangan, dan langsung mengikuti keabadian sempurna. Dia sekali lagi menggunakan energi mental dan pedang jiwanya untuk menyerang tubuh dan lautan jiwanya. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga menggunakan teknik 10.000 pedang kembali ke satu, langsung menebas satu demi satu, cahaya pedang yang tajam menebas tubuh makhluk abadi yang sempurna ini. Beberapa waktu lalu, Ye Yunfei sedang bermeditasi sutra hati tak terbatas dan 10.000 pedang kembali ke satu metode. Kedua seni bela diri ini telah mengalami kemajuan besar dan kini ditampilkan dengan kekuatan besar. Perfect Immortal pertama kali dipotong menjadi beberapa bagian oleh cahaya pedang yang tajam, dan kemudian didorong secara horizontal oleh tinju Ye Yunfei dan langsung hancur. Wah, kamu pantas mati. Petik 2. Kesempurnaan abadi sejati tidak terlalu peduli tentang Ye Yunfei sekarang, berpikir bahwa dia hanyalah 5 junior muda dari istana reinkarnasi. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa kekuatan tempur Ye Yunfei begitu menakutkan, dan dia tiba-tiba mendatanginya dan memukulinya begitu keras sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Sebagai makhluk abadi yang sempurna, vitalitasnya sangat kuat. Setelah tubuhnya diterbangkan oleh Ye Yunfei, tubuh jiwanya masih tidak berfungsi dengan baik. Dia muncul di sana, menatap Ye Yunfei dan menderu keras. Kemudian makhluk abadi yang sempurna ini siap untuk mengatur kembali tubuhnya. Panggilan. Pada saat ini, klon vampir tiba dan menggunakan metode pengendalian darah untuk segera secara paksa menyerap esensi darah dari makhluk abadi sempurna yang tersebar di ruang ini. Itu vampir. Berhenti, jangan sentuh esensi darahku. Petik 2. The Perfect Immortal sangat ketakutan sehingga dia meraung dengan marah. Karena esensi garis keturunan ini adalah kunci untuk menata kembali tubuhnya. Tapi bagaimana klon vampir bisa memperhatikannya? Kekuatan klon vampir sudah berada pada level keabadian sejati, dan kekuatan metode pengendalian darah yang ditampilkannya sangat menakutkan. Ia menyerap lebih dari setengah esensi darah ini, abadi sempurna dalam sekali jalan. Tertawa. Pada saat ini, pedang panjang melintasi langit dan menyerang tubuh jiwa makhluk abadi yang sempurna ini. Pedang jiwa. Menggunakan pedang jiwa untuk menangani tubuh jiwa memiliki efek terbaik. Tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Tubuh jiwa dari yang abadi sempurna merasakan kekuatan mengerikan dari pedang jiwa dan tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi. Dia tahu bahwa akan sulit untuk mengatur ulang tubuh dalam situasi ini dan bahwa tubuh jiwa mungkin juga tidak dapat diselamatkan, jadi dia berbalik dan lari. Jie, kemana harus melarikan diri? Petik 2. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan tubuh hitam mengkilat, rambut panjang, dan aura hantu muncul. Dengan lambaian tangannya, terciptalah awan hitam besar, menutupi raga jiwa yang abadi sempurna. Huang tua, hati-hati, ini adalah makhluk abadi yang sempurna. Ye Yunfei segera mengirim pesan dan berkata, orang tua hantu itu adalah Huang Sang. Selama kamu di sini, apa yang kamu takutkan? Bantu aku menaklukkan orang ini. Aku menemui hambatan dalam perbaikan rantaiku baru-baru ini. Jika aku bisa menelan tubuh jiwa makhluk abadi yang sempurna, kurasa aku bisa memecahkan kemacetan itu dan meningkatkan kekuatanku. Petik 2. Jawab Huang Sang sambil tersenyum. Biarkan saya membantu Anda. Sebelum Ye Yunfei bisa menjawab, Hum Yao angkat bicara. Kemudian Hum Yao muncul dan bergegas menuju kabut hantu hitam yang diciptakan oleh Huang Sang. Hum Yao membentuk segel dengan kedua tangannya dan melepaskan sejumlah besar hukum ilusi, membungkus tubuh jiwa dewa abadi. Tidak, sepertinya aku berada dalam ilusi. Ini adalah ilusi. Petik 2. Yang abadi sempurna terkejut dan marah, dia benar-benar jatuh ke dalam ilusi dan tidak tahu arahnya. Bingo, pergi ke neraka. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan dingin. Dengan upaya bersama dari Ye Yunfei, Huang Sang dan Hum Yao, Zilla meledakkan tubuh jiwa keabadian yang sempurna ini di saat berikutnya. Kualitas jiwa Perfect Immortal memang sangat bagus. Bagi saya, ini suplemen yang bagus, haha. Huang Sang bergegas maju dan langsung memurnikan dan menyerap jiwa keabadian yang sempurna ini. Proses kerjasama Ye Yunfei, Huang Sang dan Hum Yao untuk membunuh makhluk abadi yang sempurna ini terdengar sangat rumit, namun nyatanya hanya membutuhkan 2 tarikan napas yang sangat singkat. Karena 3 tembakan Ye Yunfei semuanya sangat cepat. Apa yang terjadi? Ekspresi 6 dewa sempurna sejati lainnya sangat berubah.
dan mereka berbalik pada saat yang sama dan melihat ke arah Ye Yunfei. Guru abadi sejati lainnya juga menemukan perubahan ini, dan mata mereka terfokus pada Ye Yunfei. Anak ini baru saja membunuh Penatua Luo. Bagaimana mungkin? Dia hanyalah makhluk abadi yang misterius. Petik 2. Para master abadi sejati ini tidak dapat mempercayai bagaimana mungkin seorang abadi misterius dapat membunuh seorang master abadi sejati yang sempurna, dan hanya dalam beberapa gerakan. Elder Luo sepertinya benar-benar dibunuh olehnya. Ada yang aneh dengan anak ini. Petik 2. Seorang lelaki tua pendek gemuk berbaju hitam menatap Ye Yunfei dan berkata dengan dingin. Orang tua berbaju hitam ini benar-benar abadi. Siapa yang menembakkan anak panah untuk menyerang pasukan kita? Pria parubaya lainnya, ramping dan berpakaian elegan, memandang ke kejauhan dengan marah. Pria parubaya ini juga seorang yang abadi sempurna. Avatar yang berada di kejauhan masih menggunakan busur pengunci jiwa untuk menembak sekelompok orang satu demi satu. Bisa dikatakan tidak ada orang yang menjadi sasaran busur pengunci jiwa yang dapat melarikan diri. Segera pergi dan singkirkan orang yang menembakkan panah itu. Ayo bunuh orang ini dulu. Petik 2. Orang tua berjubah hijau itu menatap Ye Yunfei dan berkata dengan suara yang dalam. Ye Yunfei membunuh dewa sempurna dalam waktu singkat. Orang tua berjubah hijau tahu bahwa kekuatan tempur Ye Yunfei pasti sangat menakutkan. Aku akan menyingkirkan orang yang menembakkan panah itu, kata lelaki tua berbaju hitam itu, lalu dia melintas dan bergegas menuju posisi stand-in di kejauhan. 5 dewa sempurna lainnya menggerakkan tubuh mereka dan mengepung Ye Yunfei. Dewa sempurna sejati ini tidaklah bodoh. Sebaliknya, mereka semua sangat cerdik dan tanggap. Mereka tahu bahwa meskipun pemuda di depan mereka hanyalah dewa misterius, karena dia dapat membunuh dewa sempurna sejati, dia pasti sangat luar biasa dan dapat mengancamnya. Jadi dewa sempurna ini memutuskan untuk berurusan dengan Ye Yunfei terlebih dahulu. Kamu terus menyerang. Lelaki tua berjubah hijau itu meneriaki tuan abadi sejati lainnya. Selain 6 makhluk abadi sempurna ini, ada lusinan guru abadi sejati di antara kelompok orang ini. Membunuh. Lusinan master abadi sejati dan pasukan lainnya terus bergegas menuju planet depan. Dalam hal ini, mari kita menjadi lemah dulu baru menjadi kuat. Musuh King Luo adalah musuhku. Kamu bisa membunuh sebanyak yang kamu bisa, tidak perlu bersikap sopan. Petik 2. Ye Yunfei melirik pria dan kuda yang menyerang di kejauhan, dengan niat membunuh yang kuat. Memanggil, Ye Yunfei menggunakan teknik kekecewaan ruang dan waktu, dan segera menyingkirkan pengepungan 5 dewa sempurna. Dia bergegas ke depan dewa sejati junior, langsung menggunakan pedang jiwa, dan meninjunya pada saat yang sama. Tolong aku, tuan abadi sejati ini diserang oleh pedang jiwa, dan tubuh jiwanya tidak bisa lagi melawan. Kemudian dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tinju Ye Yunfei, dan sangat ketakutan hingga dia terbang keluar dari pikirannya. Dia tahu bahwa dia pasti akan melakukannya, tidak bisa melawan, jadi dia berteriak minta tolong. Engah. Saat berikutnya, tinju Ye Yunfei mendorong dan meledakkan keabadian sejati. Bab 2462. Kekuatan fisik Ye Yunfei saat ini telah mencapai 3,5 juta naga. Dia dapat menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan senjata sihir abadi duniawi. Sangat mudah untuk menghancurkan seorang junior sejati yang abadi. Terlebih lagi, Ye Yunfei juga menggunakan pedang jiwa untuk berkoordinasi dengannya, menghancurkan lawan sepenuhnya. Memanggil, Ye Yunfei menghilang dalam sekejap, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan makhluk abadi sejati lainnya. Ini adalah keabadian sejati tingkat menengah. Ledakan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Yunfei langsung meninjunya. Tinjunya terus mengembang, seperti gunung besar, menghancurkan menuju keabadian sejati tingkat menengah. Ledakan. Sejumlah besar energi luar angkasa dilepaskan dari tubuh makhluk abadi sejati tingkat menengah ini. Ruang di sekitar tubuhnya mulai beriak seperti gelombang air. Kemudian tubuhnya menyatu langsung ke dalam ruang dan menghilang dalam sekejap. Orang ini sepertinya telah mengembangkan teknik pergerakan spasial yang sangat canggih, tapi dia sebenarnya berani pamer di depanku untuk melihatku mematahkan teknik pergerakan spasialnya. Sebelum Ye Yunfei sempat bereaksi, ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba berteriak. Gemuruh. Saat berikutnya, ulat sutra naga bertanduk emas berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas keluar, menggunakan teknik rahasia yang diwarisi untuk melepaskan rune luar angkasa yang mengerikan, secara langsung memperkuat ruang ini secara paksa. Apa yang terjadi?
Teknik pergerakan luar angkasaku sepertinya tidak berhasil. Petik 2. Makhluk abadi sejati perantara menjadi pucat karena ketakutan. Tuan, saya di sini untuk membantu Anda membunuh musuh. Hu Miao juga datang untuk ikut bersenang-senang, dan kemudian menggunakan ilusi untuk menyelubungi makhluk abadi sejati. Dengan tingkat ilusi Hu Miao saat ini, ilusi yang dia lakukan dapat menyebabkan bahkan makhluk abadi duniawi pun langsung terpesona, apalagi makhluk abadi sejati tingkat menengah. Makhluk abadi sejati perantara segera berdiri di sana, linglung, dan jatuh ke dalam ilusi. Engah, Ye Yunfei mendorong tinjunya secara horizontal dan membunuh makhluk abadi sejati, menghancurkan tubuh dan jiwa. Kemudian, Ye Yunfei terus menggunakan teknik kekecewaan ruang dan waktu, seperti hantu, membunuh master abadi sejati setiap kali dia muncul. Sebentar lagi, 3 tuan abadi sejati mati di tangan Ye Yunfei. Bagaimana bisa, ketika master abadi sejati lainnya melihat Ye Yunfei membunuh beberapa makhluk abadi berturut-turut, mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak dapat mempercayainya. Semuanya segera berkumpul. Seorang master abadi sempurna mengingatkan dengan keras bahwa dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, lebih banyak master abadi sejati yang akan mati di tangan Ye Yunfei. Di dunia utama, master abadi sejati adalah kekuatan inti dari kekuatan apapun dan sangat berharga. Tidak mungkin, ternyata kekuatan Tuan Ye sangat menakutkan. Saya salah sebelumnya. Di belakang, Diakon Mo dan anak buahnya bergabung dengan Yan Xiaoquan dan 4 lainnya, yang melawan musuh. Dia tercengang saat melihat Ye Yunfei membunuh beberapa master abadi sejati berturut-turut. Diakon Mo, sekarang kamu mengerti, beberapa makhluk abadi tidak berarti apa-apa bagi saudara Ye. Hanya saja kekuatan kakak Ye memang terlalu menakutkan. Petik 2. Zhou Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kekuatan anak ini terlalu menakutkan. Kita harus membunuhnya, jika tidak kita akan menderita kerugian besar. Mulai sekarang, jangan serang benteng istana Samsara dulu, konsentrasikan kekuatanmu dan bunuh anak ini dulu. Petik 2. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hijau di sisi lain menatap Ye Yunfei dengan marah dan berkata perlahan. Mengikuti perintah lelaki tua berjubah hijau, orang-orang dan kuda yang menyerang planet di depan segera berhenti, dan kemudian menyebar seperti gelombang pasang di langit berbintang, membentuk pengepungan besar yang mengelilingi Ye Yunfei. Ye Yunfei tersenyum dingin dan tidak peduli. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, kecuali Dewa Bumi datang sendiri, tidak ada yang bisa menghentikan kepergian Ye Yunfei. Pengepungan ini tidak ada artinya bagi Ye Yunfei. Pada saat ini, lelaki tua berbaju hitam telah bergegas ke lokasi avatarnya, melepaskan kekuatan jiwanya, dan segera menemukan avatar itu tersembunyi di angkasa. Ternyata itu tiruan anak itu. Tapi kenapa klonnya sama persis dengan tubuh utamanya? Yang mana tubuh utama dan mana yang klon? Petik 2. Orang tua berbaju hitam itu sedikit bingung karena dia tidak bisa membedakan dengan tepat mana tubuh utama dan mana klonnya. Nak, menderita kematian. Lelaki tua berbaju hitam itu melangkah maju dan melepaskan tekanan energi yang mengepul, menghantam avatar itu seperti lautan badai. Dentang, dentang, dentang. Sebanyak 18 pisau hitam panjang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi 18 naga hitam raksasa, dipenuhi energi jahat, membentuk formasi pertempuran yang brilian dan bergegas menuju avatar. Gemuruh, 18 naga hitam melintasi langit, dan aura jahat hitam menyebar seperti lautan hitam, menenggelamkan sebagian besar langit berbintang dalam sekejap. Gemuruh, lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan terus memperbesarnya, seolah-olah ada 5 gunung yang menyambar stand-in. Gemuruh, avatar itu menamparkan sebuah telapak tangan, dan setiap telapak tangan besar dengan cahaya Buddha yang terang bergerak maju dan bertabrakan dengan telapak tangan lelaki tua berbaju hitam itu. 18 telapak tangan Tathagata Agung. Boom boom, avatar tersebut mengambil kesempatan untuk mengeluarkan sejumlah besar bendera formasi, menggunakan teknik membentuk formasi instan, dan mengatur lebih dari 20 formasi sekaligus, dan kemudian menggunakan kekuatan magis dari menggerakkan formasi untuk membuat lebih dari 20 formasi ini bergerak cepat pukul orang tua berbaju hitam itu. Selama periode ini, level formasi Ye Yunfei telah meningkat, dan formasi yang dia gunakan secara alami lebih kuat. Formasi instan, dan Anda juga bisa memindahkan formasi. Level formasi anak ini sangat menakutkan. Petik 2. Orang tua berbaju hitam itu sedikit bingung sejenak, ketakutan dan marah, dan terpaksa mundur terus-menerus dengan lebih dari 20 formasi.
Ke-18 naga hitam diblokir oleh formasi ini. Memanggil, avatar tersebut menggunakan teknik kekecewaan ruang dan waktu dan segera menghilang. Saat berikutnya, ketika muncul kembali, ia sudah berada di langit berbintang yang jauh. Dentang-dentang, avatar tersebut mulai menarik busur pengunci jiwa lagi, dan terus menarik busur untuk menembakkan anak panah, menembakkan 6 anak panah panjang berulang kali. Setiap kali anak panah ditembakkan, pasti akan membunuh 1 orang, dan tingkat mematikannya sangat mengejutkan. Anak panah panjang yang ditembakkan oleh busur pengunci jiwa tidak hanya memiliki sudut yang rumit, tetapi juga memiliki hukum waktu dan ruang yang melekat padanya, bergerak melintasi ruang angkasa, sehingga sulit untuk merasakannya terlebih dahulu. Berhenti, orang tua berbaju hitam melihat anak buah dan kudanya ditembak dan dibunuh satu demi satu. Dia menjadi marah dan menggunakan keahliannya untuk mengejar avatar tersebut. Gemuruh, sebelum dia bisa bergegas, formasi demi formasi terus muncul di sekitar avatar, dan kemudian bergemuruh ke arahnya. Brengsek, pria tua berbaju hitam itu meraung dengan marah. Untuk sesaat, dia tidak punya pilihan selain mendapatkan avatarnya. Pada saat ini, di planet depan, Penatua Liu dan Penatua Lu dari Istana Reinkarnasi sedang bersiap untuk melakukan pertumpahan darah dengan pasukan dari Istana Reinkarnasi. Namun mereka tiba-tiba menemukan bahwa musuh yang baru saja melakukan pembunuhan tiba-tiba berhenti, dan tidak ada yang menyerang lagi. Apa yang telah terjadi? Penatua Liu dan Penatua Lu sama-sama tercengang. Kemudian mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka dan merasakan langit berbintang di luar. Bagaimana bisa seorang pria muda dengan cepat membunuh Tuan Abadi lawannya? Dan itu adalah pembunuhan instan. Apakah ini junior dari Istana Reinkarnasi kita? Petik 2, Penatua Liu berkata dengan nada yang luar biasa. Pemuda ini kini telah menarik perhatian semua musuh. Musuh telah berhenti menyerang. Apa yang kita lakukan sekarang? Petik 2, kata Penatua Lu. Ayo keluar dan hadapi musuh dengan pemuda itu. Jika pemuda ini kalah maka kita akan mendapat masalah selanjutnya, jadi kita harus bertarung berdampingan dengan pemuda ini, kita tidak punya pilihan. Petik 2, Penatua Liu berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Bagus, Penatua Lu mengangguk setuju. Keluar, Penatua Liu melambaikan tangannya dan memimpin pasukan yang ditempatkan di planet ini untuk bergegas ke langit berbintang. Penatua Liu, Penatua Lu. Diakon Mo merasa sangat gembira saat melihat kedua tetua itu, dan segera memimpin pasukannya untuk menyambut mereka. Diakon Mo, dari mana asal-usul pemuda ini? Apakah dia keturunan Istana Reinkarnasi kita? Petik 2, begitu Penatua Liu melihat Diakon Mo, dia segera mengirim pesan dan bertanya. Tidak, pemuda ini bukan dari Istana Reinkarnasi kita. Tapi, entah kenapa, dia ingin membantu kita di Istana Reinkarnasi. Petik 2, Diakon Mo membalas melalui pesan. Kemudian dia menjelaskan secara singkat proses pertemuan dengan Ye Yunfei dan 5 orang lainnya. Dengan cara ini, meskipun kelima pemuda ini bukan dari Istana Reinkarnasi kita, mereka pasti memiliki hubungan yang baik dengan Istana Reinkarnasi kita. Mereka adalah teman, bukan musuh. Petik 2, Penatua Liu dan Penatua Lu sama-sama sangat bersemangat. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hijau dan Master Abadi Sejati yang tersisa semuanya menatap Ye Yunfei. Lakukan, orang tua berjubah hijau melambaikan tangannya, lalu memimpin dan bergegas menuju Ye Yunfei. Gemuruh. Pedang hijau besar tiba-tiba muncul di atas kepala Ye Yunfei, menebas di udara. Energi pedang hijau tak berujung melonjak secara horizontal, memotong ke arah Ye Yunfei seperti hujan lebat. Pedang cian raksasa ini adalah senjata ajaib abadi sejati yang terbaik. Kapan? Ye Yunfei meninju ke atas, tinjunya terus membesar, dan dia langsung memblokir pedang cian raksasa, mengirimkan percikan api kemana-mana. Engah, tinju Ye Yunfei terpotong dengan luka berdarah, hampir memotong seluruh kepalan tangan menjadi 2, dan darah berceceran. Tapi saat berikutnya, tinju Ye Yunfei otomatis pulih. Tubuh Ye Yunfei telah menyatu dengan ratusan senjata sihir abadi sejati tingkat rendah dan menengah, serta beberapa senjata sihir abadi sejati tingkat tinggi. Tidak sulit untuk menolak senjata sihir abadi sejati kelas atas. Dua tetua, serahkan dewa sempurna ini kepadaku untuk ditangani. Kamu akan berurusan dengan tuan lainnya. Ye Yunfei berkata kepada kedua tetua Istana Reinkarnasi. Ketika kedua tetua tiba, Diakon Mo telah secara singkat memperkenalkan kedua tetua itu kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Anak muda, apakah kamu ingin bertarung melawan Tuan Abadi yang sempurna itu sendirian?
Penatua Liu dan Penatua Lu menerima pesan Ye Yunfei dan saling memandang dengan mata ngeri. Ayo, aku akan membunuh beberapa makhluk abadi yang sempurna hari ini. Ye Yunfei berbalik dan melihat dewa sempurna yang bergegas dengan niat membunuh. Bab 2463. Tubuh Ye Yunfei bersinar dan dia datang tepat di depan makhluk abadi yang sempurna. Ye Yunfei menggunakan pedang jiwa dan energi mentalnya pada saat yang sama untuk menyerang yang abadi sempurna. The Perfect Immortal sedang berlari cepat ketika dia tiba-tiba menemukan Ye Yunfei muncul di depannya seperti hantu, dan terkejut. Tentu saja dia tidak berani meremehkan Ye Yunfei. Berdengung, serangga hitam pekat bergegas keluar dari tubuh makhluk abadi yang sempurna ini, mengepakkan sayapnya dan bergegas menuju Ye Yunfei. Bahkan sebelum serangga hitam ini tiba, angin sudah bertiup kencang, membuat langit berbintang menjadi kotor. Orang ini berasal dari 5 sekte abadi. Hati Ye Yunfei tergerak. Master dari 5 sekte abadi dapat menjinakkan berbagai serangga beracun, terutama serangga Gu. Saat berikutnya, Ye Yunfei terkejut menemukan semua serangga hitam tiba-tiba menghilang. Serangga ini benar-benar memahami hukum ruang angkasa. Ulat sutra naga bertanduk emas sedikit terkejut. Bisakah kamu mengatasi bug ini? Hu Miao bertanya. Serangga ini telah dimurnikan dan agak tidak jelas, tapi sebagai anggota klan ulat sutra naga bertanduk emas, saya dapat mengontrol garis keturunan berbagai serangga. Meskipun saya tidak bisa langsung memerintahkan serangga yang mengigau ini, saya bisa mengontrol darah mereka untuk membuat mereka kehilangan kemampuan bertarungnya. Petik 2. Ulat sutra naga bertanduk emas berkata dengan bangga. Berdengung. Saat ini, sejumlah besar serangga hitam tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Ye Yunfei. Serangga hitam ini terlalu banyak, dan semuanya datang dari udara, membuat mereka sangat sulit untuk dilawan. Biarkan aku. Ulat sutra naga bertanduk emas muncul tepat di bahu Ye Yunfei, memancarkan gelombang suara yang tak terlihat. Segera, semua serangga hitam itu berhenti bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? Keabadian sempurna dari 5 sekte abadi terkejut dan marah. Serangga Gu ini dibudidayakan dengan cermat olehnya, memiliki karakteristik ruang waktu yang luar biasa dan sangat kuat. Tapi sekarang mereka semua tiba-tiba berhenti di situ, tak bergerak. Memanggil, Ye Yunfei melangkah maju, dan ketika master dari 5 sekte abadi ketakutan dan marah, dia datang ke depannya dan meninjunya. Sambil meninju, Ye Yunfei menggunakan energi mental dan pedang jiwanya untuk menyerangnya. Hu Miao juga bekerja sama dengan Ye Yunfei untuk melakukan ilusi, langsung membuat Perfect Immortal membeku di sana dan jatuh ke dalam ilusi. Ledakan, Ye Yunfei mendorong tinjunya secara horizontal, memukul master dari 5 sekte abadi sampai dia meledak dan berubah menjadi bola kabut darah. Klon vampir telah dipersiapkan dan bergegas maju untuk secara langsung memurnikan dan menyerap esensi garis keturunan master. Nah, tunggu saja, jiwa master dari 5 sekte abadi ini muncul tidak jauh dan berteriak dengan nada yang kejam. Tertawa, pedang jiwa menebas dan memotong tubuh jiwanya menjadi 2. Panggilan, Huang Sang muncul dan menggunakan teknik rahasia budidaya hantu untuk menarik kedua bagian jiwa ke dalam kabut hantu yang tebal. Pergilah, master dari 5 sekte abadi sangat ketakutan hingga dia berteriak. Hu Miao sekali lagi menggunakan teknik ilusi, secara langsung mempesona kedua bagian tubuh jiwa tuannya lagi, membuatnya jatuh ke dalam ilusi. Pada akhirnya, di bawah serangan gabungan Ye Yunfei, Huang Sang dan Hu Miao, master dari 5 sekte abadi benar-benar kehilangan perlawanannya dan dimakan oleh Huang Sang. Keabadian yang sempurna telah jatuh. Tidak baik, Penatua Ouyang sepertinya telah dibunuh oleh anak laki-laki itu. Petik 2. Banyak orang dari 5 sekte abadi di kejauhan berteriak kaget. Anak muda, hati-hati. Pada saat ini, Penatua Liu dari istana reinkarnasi tiba-tiba mengingatkan dengan keras. Kapan? Tombak perak menembus langit berbintang, seperti naga perak, berguling, langsung menembus tubuh Ye Yunfei dan melewatinya. Seorang pria jangkung kekar memegang tombak perak dan tersenyum bangga. Pria ini memiliki kekuatan abadi yang sempurna. Nak, apakah kamu masih sombong? Pria itu tertawa liar. Mencari kematian? Beraninya kamu bersikap kasar pada tuanku. Hu Miao sangat marah, khawatir Ye Yunfei terluka, dan segera menggunakan ilusi warisannya dengan seluruh kekuatannya, dan sejumlah besar rune ilusi tak terlihat meraung ke arah pria itu. Sepertinya ini hanya ilusi. Kemampuan persepsi pria parubaya ini sangat kuat, dia benar-benar merasakan ilusi yang diberikan oleh Hu Miao sebelumnya,
dia tiba-tiba mengangkat tombak perak di tangannya dan ingin menggunakan tombak itu untuk menahan Ye Yunfei. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tombak perak, dan meninju pria paruh baya itu. Bagaimana bisa? Wah, sepertinya tidak ada yang salah denganmu. Petik 2. Pria paruh baya itu terkejut. Dia berpikir bahkan jika Ye Yunfei tidak mati, dia akan terluka parah. Tapi sekarang dia menemukan bahwa Ye Yunfei tampaknya tidak mengalami kerusakan apapun dan masih dalam kondisi prima. Panggilan. Hu Miao mengambil kesempatan untuk melakukan ilusi dan langsung menarik pria paruh baya itu ke dalam ilusi, menyebabkan dia kehilangan kesadaran seketika. Ledakan. Ye Yunfei meninju tubuh pria paruh baya itu hingga berkeping-keping. Ye Yunfei, Hu Miao dan Huang Sang bekerja sama satu sama lain untuk mengendalikan jiwa pria paruh baya itu dalam sekejap, dan kemudian membiarkan Huang Sang melahapnya. Keabadian sempurna lainnya telah jatuh. Jie, selama periode waktu ini, saya terus-menerus melahap tubuh jiwa dari beberapa makhluk abadi yang sempurna, yang sangat mengenyangkan. Kekuatanku sudah berada pada level keabadian sejati, dan masih meningkat pesat. Petik 2. Huang Sang menelan tubuh jiwa lain yang abadi sempurna, dia merasa penuh energi dan tidak bisa menahan tawa liar. Orang tua kecil, tawamu jelek sekali. Ulat sutra naga bertanduk emas sepertinya tidak puas dengan kesombongan Huang Sang, jadi dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Nak, kamu berani membunuh tuan dari sekte King Xuan kami. Jika aku tidak membunuhmu, akan sulit menghilangkan kebencian di hatiku." Orang tua berjubah hijau itu meraung dan bergegas mendekat. Memanggil, Ye Yunfei menunjukkan sosoknya dan mendatangi lelaki tua berjubah hijau itu, dan berkata sambil mencibir. Bum, Ye Yunfei mengayunkan tinjunya dan menyerang, dengan kekuatan fisik yang menakutkan ditambahkan ke tinjunya, memukul lelaki tua berjubah hijau itu. Dentang, orang tua berjubah hijau itu mengayunkan pedang panjang dan melepaskan semburan energi pedang yang lebat itu seperti hujan lebat, memenuhi seluruh langit berbintang dan membanjiri Ye Yunfei. Ye Yunfei melirik pedang panjang itu dan menemukan bahwa itu adalah senjata sihir abadi sejati berkualitas tinggi, dan dia tiba-tiba merasa tenang. Dengan kualitas fisik Ye Yunfei saat ini, bahkan jika dia terkena senjata sihir abadi sejati kelas atas, itu tidak akan dapat menyebabkan banyak kerusakan. Nak, menderita kematian. Pada saat ini, dewa sempurna lainnya bergegas mendekat, memegang segel emas di tangannya dan meledakkannya ke arah Ye Yunfei. Pada saat yang sama, dewa sempurna lainnya tiba dan melancarkan serangan kekerasan terhadap Ye Yunfei. Di antara orang-orang yang datang untuk mengepung istana reinkarnasi, ada total 7 dewa sempurna, 3 di antaranya dibunuh oleh Ye Yunfei, ada juga seorang lelaki tua berkulit hitam yang mengejar avatar, dan sekarang tinggal 3 yang tersisa, mengepung Ye Yunfei. Ayo, Ye Yunfei dikelilingi oleh 3 dewa sempurna, dan raungan keras mengguncang langit. Kamu bekerja sama denganku dan bersiap untuk membunuh musuh. Ye Yunfei berkata pada Hu Miao, Jin Jiaolongken, dan Huang Sang. Bum, saat berikutnya, satu demi satu formasi muncul di langit berbintang di sekitar Ye Yunfei, langsung menjebak Ye Yunfei dan 3 dewa sempurna dalam formasi. Total ada lebih dari 20 formasi. Pergi ke neraka. Ye Yunfei meraung keras, dan kemudian memimpin 4 klon vampir, Hu Miao, Jin Jiaolongchen dan Huang Sang, untuk menyerang 3 dewa sempurna. Gemuruh, pertempuran sengit yang mengerikan pun dimulai. Efektivitas tempur klon vampir dan Huang Sang sebenarnya sudah mulai mendekati kesempurnaan keabadian sejati. Meskipun ulat sutra naga bertanduk emas dan Hu Miao berbeda, yang satu pandai dalam rahasia luar angkasa dan yang lainnya pandai dalam ilusi, jika digunakan, mereka dapat menyebabkan gangguan besar pada musuh. Tidak baik, pemuda dan 3 dewa sempurna terjebak dalam perkelahian. Petik 2, Penatua Liu dan Penatua Lu sama-sama terkejut. Bab 2464. Ayo bantu. Penatua Liu dan Penatua Lu saling memandang, berbalik dan bergegas pada saat yang bersamaan. Sebelumnya, kedua tetua ini bekerja sama untuk membunuh banyak master abadi sejati dari pihak lain. Keduanya memiliki kemampuan abadi sejati yang sempurna, jadi secara alami sangat mudah untuk berurusan dengan master abadi sejati biasa. Namun, ketika kedua tetua bergegas ke lokasi pertempuran, mereka menemukan bahwa ada lebih dari 20 formasi yang mengelilingi Ye Yunfei dan 3 dewa sempurna. Formasi ini sangat pintar sehingga keduanya langsung tidak dapat menghancurkan formasi.
Formasi ini sangat pintar sehingga kami tidak akan bisa mematahkannya dalam waktu singkat. Pemuda itu hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, tapi dia baru saja membunuh beberapa dewa sempurna berturut-turut, jadi mungkin dia punya peluang untuk menang. Petik 2, kata Penatua Liu, saya harap dia bisa menang. Penatua Lu menghela nafas dan berkata, pemuda ini sendirian melawan semua tuan musuh yang sempurna, jadi mari kita hadapi musuh lainnya. Penatua Lu tiba-tiba berbalik dan memandang musuh lainnya dengan mata tajam. Iya, semua pasukan ini berasal dari 5 kekuatan utama Sekte King Xuan, dan mungkin juga ada kekuatan yang berafiliasi dengan 5 kekuatan besar itu. Karena mereka ada di sini, kita tidak bisa membiarkan satu pun dari mereka melarikan diri. Ayo bunuh mereka semua, Penatua Liu mengangguk dan berkata, dengan niat membunuh di wajahnya. Setelah selesai berbicara, Penatua Liu melihat kembali ke lebih dari 20 formasi di belakangnya. Pada saat ini, semburan energi tempur yang menakutkan ditransmisikan dari formasi tersebut. Jelas sekali bahwa pertempuran sengit yang mengerikan sedang terjadi di dalam. Bahkan jika aku dikepung oleh ketiga dewa sempurna itu, akan sulit bagiku untuk melarikan diri tanpa cedera. Semoga dia baik-baik saja. Meskipun pemuda ini bukan anggota istana reinkarnasi kita, dia pasti memiliki hubungan yang baik dengan istana reinkarnasi kita. Jika dia tidak mati, istana reinkarnasi kita akan memiliki penolong yang kuat. Petik 2, Penatua Liu berpikir dalam hati. Dengarkan perintahku, seluruh anggota istana samsara kita, gunakan seluruh kekuatan kita untuk membunuh musuh. Penatua Liu tiba-tiba meninggikan suaranya dan berbicara dengan keras, dengan berkah energi yang kuat. Suaranya menyebar ke seluruh langit berbintang, seperti pasukan besar yang berteriak serempak, dengan momentum yang menakutkan. Begitu kata-kata itu keluar, kedua tetua itu memimpin penyerangan, membunuh musuh demi musuh kemanapun mereka pergi. Kedua tetua ini sama-sama dewa sempurna, dan kekuatan tempur mereka sangat menakutkan, namun, hanya ada 4 dari 7 dewa sempurna lainnya yang tersisa, 3 diantaranya melawan Ye Yunfei, dan seorang lelaki tua berbaju hitam mengejar avatar tersebut. Jadi ini kedua tetua itu seperti serigala di antara domba, mereka tidak memiliki lawan sama sekali. Saudara Ye bertarung dengan 3 makhluk abadi yang sempurna. Aku ingin tahu apakah dia mampu menanggungnya. Haruskah kita pergi dan membantu? Petik 2, pada saat ini, Yan Xiaoquan dan 2 lainnya sedikit khawatir. Mereka menatap lebih dari 20 formasi yang diatur oleh Ye Yunfei. Merasakan energi tempur yang ditransmisikan dari formasi ini, Wu Wang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Apa gunanya membantu kita di masa lalu? Dengan kekuatan kita, itu hanya akan merugikan dan bahkan mungkin menyeret Ye Yunfei ke bawah. Yan Xiaoquan berkata dengan marah. Iya, dengan kekuatan kami, tidak mungkin bisa membantu apapun. Kekuatan saudara Ye telah melampaui kita sejauh ini. Berada bersama saudara Ye merupakan pukulan besar, mereka semua adalah generasi muda, tetapi saudara Ye sudah bisa bertarung langsung dan bahkan membunuh yang abadi sempurna. Sebagai perbandingan, kami bukan siapa-siapa. Zhou Ye menghela nafas. Berhenti bicara omong kosong, kami tidak bisa membantu saudara Ye. Pertarungan seperti ini adalah pengalaman langka bagi kami. Pertarungan bisa membuat kami berkembang. Wu Tianyu berteriak tidak jauh dari sana. Ya, bertarung. Petik 2, Yan Xiaoquan mengangguk. Membunuh. Yan Xiaoquan dan mereka berempat bergegas maju untuk bertarung pada saat yang sama. Selama pertempuran, mereka berempat berusaha untuk tidak berada terlalu jauh satu sama lain sehingga mereka dapat menjaga satu sama lain jika terjadi situasi kritis. Faktanya, avatar tersebut telah memperhatikan mereka berempat. Setelah dia menemukan bahwa mereka berempat menghadapi musuh yang tidak dapat mereka hadapi, dia akan segera menggunakan busur pengunci jiwa untuk membantu mereka. Brengsek, teknik gerak anak itu aneh sekali. Itu adalah teknik gerak brilian yang mengandung hukum ruang dan waktu pada saat bersamaan. Petik 2, pada saat ini, lelaki tua berbaju hitam tidak dapat mengejar avatarnya, dan dia sedikit frustrasi dan berkata dengan gigi terkatup. Avatar tersebut menggunakan metode kekecewaan ruang dan waktu dan terus mengubah posisinya dengan cepat, sebagai makhluk abadi yang sempurna. Lelaki tua berkulit hitam itu secara alami sangat cepat dalam keterampilan pergerakannya, tetapi dia masih tidak bisa mengejar avatarnya. Namun metode kekecewaan ruang dan waktu diturunkan kepada Ye Yunfei oleh Tuan Liu, dan itu sungguh brilian. Owe.net. Setiap kali avatar tersebut berteleportasi,
ia akan meninggalkan sosok dengan auranya sendiri di tempatnya, dan kemudian perlahan menghilang. Sebelum menghilang, sosok ini terasa sama persis dengan wujud aslinya. Avatar itu meninggalkan sosok-sosok ilusi satu demi satu di langit berbintang. Lelaki tua berbaju hitam itu perlu menggunakan kekuatan jiwanya untuk secara hati-hati melihat sosok-sosok ini, yang secara tidak kasat mata memperlambat kecepatannya. Jadi setelah berjuang hampir sepanjang hari, dia tidak dapat melakukannya mengejar avatar tepat pada waktunya. Dalam prosesnya, avatar tersebut terus menggunakan busur pengunci jiwa untuk membunuh banyak orang, menyebabkan banyak korban jiwa bagi lawan. Namun, dalam pertempuran sejauh ini, avatar tersebut telah membunuh musuh dalam jumlah terbesar. Saya tidak percaya pasukan besar kita jatuh ke tangan seorang anak laki-laki. Orang tua berbaju hitam itu tiba-tiba berhenti, melihat pasukan di sisinya telah terbunuh dan dikalahkan. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih dan menghela nafas. Awalnya, kami mampu menghancurkan benteng istana reinkarnasi dalam pertempuran ini, tapi anak itu tiba-tiba datang dan mengubah segalanya. Anak laki-laki itu adalah pelakunya. Hanya dengan membunuh anak itu aku bisa melampiaskan kebencianku. Petik 2. Orang tua berkulit hitam melihat ke arah lebih dari 20 formasi di kejauhan dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia sekarang tahu bahwa orang yang dia kejar hampir sepanjang hari pasti adalah tiruan Ye Yunfei, dan orang yang saat ini melawan 3 makhluk abadi sempurna dalam formasi adalah tubuh asli. Memanggil, orang tua berbaju hitam tiba-tiba menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju formasi tersebut. Dia berencana untuk menghadapi wujud asli Ye Yunfei. Pada saat ini, Ye Yunfei dan 3 dewa sempurna dikelilingi oleh lebih dari 20 formasi. Karena beberapa dari formasi ini adalah formasi ilusi dan formasi isolasi, sulit untuk melihat dengan jelas apa yang ada di dalam dari luar. Situasi sebenarnya memanggil. Seorang lelaki tua yang memancarkan energi dan paksaan yang kuat muncul, berdiri di depan lelaki tua berbaju hitam itu, dan berkata sambil mencibir. Lu Lieming, menurutmu apakah aku akan takut padamu? Pria tua berbaju hitam itu meraung. Sekilas dia mengenali bahwa lelaki tua yang menghalangi jalan di depannya adalah seorang tetua dari istana reinkarnasi, bermargalu. Keduanya, mari kita bertarung dengan baik. Penatualu tiba-tiba berteriak dan bergegas untuk bertarung dengan lelaki tua berbaju hitam itu. Pada saat ini, avatar tersebut sudah lebih bebas dari kejaran lelaki tua berbaju hitam. Dia melarikan diri ke angkasa dan terus menarik busur pengunci jiwa, dengan cepat membunuh banyak musuh. Bunuh musuh lebih cepat, dan orang-orang di istana reinkarnasi sangat termotivasi untuk bertarung saat ini, dan mereka bertarung dengan gagah berani untuk membunuh musuh satu persatu. Hampir semuanya tampil di luar standar mereka. Orang-orang dari istana reinkarnasi telah berada di atas angin. Pasukan koalisi yang terdiri dari King Xuanzong dan kekuatan besar lainnya telah kehilangan semangat juang mereka. Semangat mereka rendah, dan mereka dipukul mundur. Hampir tidak ada ketegangan tentang hasil pertempuran ini. Haha, senang sekali membunuh. Petik 2. Penatua Liu secara pribadi memimpin orang-orang dan kuda istana reinkarnasi untuk menyerang dan membunuh musuh, yang terasa sangat menyegarkan. Hanya saja dia telah memperhatikan lebih dari 20 formasi di kejauhan. Tiba-tiba, ledakan, lebih dari 20 formasi dibuka pada saat yang sama, dan sosok berlumuran darah dan lebih dari selusin lubang darah di tubuhnya perlahan keluar. Itu adalah Ye Yunfei. Di belakang Ye Yunfei, klon vampir sedang memurnikan dan menyerap esensi darah yang ditinggalkan oleh 3 makhluk abadi yang sempurna. Pemuda itu menang. Dia membunuh 3 makhluk abadi yang sempurna. Petik 2. Penatua Liu menghentikan gerakannya dan menatap Ye Yunfei dengan mata terkejut. Penatua Liu dan lelaki tua berbaju hitam juga berhenti bergerak, dengan wajah terkejut. Kemudian di langit berbintang ini, hampir semua orang berhenti dan menatap Ye Yunfei yang berlumuran darah. Dalam pertempuran ini, Ye Yunfei sendirian membunuh total 6 makhluk abadi yang sempurna. Kekuatan dahsyatnya mengejutkan dunia. Makhluk abadi yang misterius membunuh 6 makhluk abadi yang sempurna. Ketika kabar ini terjadi, tidak ada yang berani mempercayainya. Bab 2465. Kapan monster jenius seperti itu muncul di ruang dan waktu kita? Apa asal-usulnya? Petik 2. Semua orang sangat terkejut. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Ye Yunfei telah melampaui jangkauan kognisi orang biasa. Hei,
saya tidak menyangka bahwa Sekte Cahaya akan mengembangkan seorang jenius muda yang jahat, dan itu sangat bagus. Tapi hal favoritku adalah membunuh orang jenius. Wah, hari ini kamu akan menjadi makananku. Petik 2. Saat ini, suara dingin terdengar. Kemudian kegilaan energi hitam yang dahsyat menyebar dengan cepat di langit berbintang, dan sosok terbungkus jubah hitam muncul di langit berbintang, dan dua mata hitam tertuju pada Ye Yunfei. Illuminati. Ternyata pemuda ini adalah keturunan Illuminati. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata pria berjubah hitam, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Ye Yunfei adalah anggota Sekte Cahaya. Pantas saja pemuda ini begitu jahat. Ternyata dia dari faksi Illuminati. Petik 2. Banyak orang diam-diam berpikir, di langit berbintang ini, faksi terang adalah kekuatan kuno yang sama terkenalnya dengan faksi gelap. Meskipun perilaku faksi terang lebih rendah hati daripada faksi gelap, tidak ada yang berani meremehkan kekuatan kuno yang telah diwariskan sejak lama ini. Tidak, itu adalah makhluk abadi duniawi dari faksi kegelapan. Hati Ye Yunfei mencelos, mengetahui ada sesuatu yang tidak beres. Ye Yunfei yakin dalam berurusan dengan Dewa Abadi Ye Yunfei, tapi dia tidak percaya diri dalam berurusan dengan Tuan dari Dewa Bumi. Terlebih lagi, Ye Yunfei dapat melihat bahwa keabadian bumi gelap di depannya bukanlah keabadian bumi junior, tetapi keabadian bumi tingkat menengah, atau bahkan keabadian bumi tingkat tinggi. Jin Jiao Longchan, segera selamatkan Yan Xiaoquan dan mereka berempat, kami bersiap untuk melarikan diri. Kata Ye Yunfei pada ulat sutra naga bertanduk emas. Dua tetua, Tuan Abadi Duniawi dari faksi gelap ada di sini, dan kita masing-masing melarikan diri demi hidup kita. Dalam situasi ini, saya tidak dapat membantu kalian di Istana Reinkarnasi. Ye Yunfei secara bersamaan berbicara kepada dua tetua Istana Reinkarnasi. Memanggil. Setelah Sutra Naga Tanduk Emas menerima pesan dari Ye Yunfei, dia segera mengambil menara pantom, melarikan diri keluar angkasa, dan diam-diam bergegas menuju lokasi Yan Xiaoquan dan yang lainnya. Yan Xiaoquan dan dua lainnya juga menerima pesan dari Ye Yunfei saat ini. Mereka semua terkejut dan segera berdiri di sana menunggu ulat sutra naga bertanduk emas. Mereka tahu bahwa menghadapi Master Earth Immortal akan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Tuan faksi gelap, kamu datang pada waktu yang tepat. Jangan biarkan anak itu pergi, anak itu membunuh banyak bangsaku. Petik 2. Orang tua berbaju hitam sangat bersemangat dan segera bergegas menuju keabadian duniawi dari faksi gelap dan berkata dengan hormat. Tertawa. Namun, yang tidak disangka lelaki tua berbaju hitam itu adalah bahwa makhluk abadi bumi gelap tiba-tiba mengulurkan tangannya, menusuk dada lelaki tua berbaju hitam itu, dan kemudian mengeluarkan jantungnya. Mengapa? Bukankah kamu, golongan gelap, sudah mencapai hubungan kerjasama dengan kekuatan besar seperti kami? Mengapa kamu menyerangku? Petik 2. Orang tua berbaju hitam itu menatap bumi abadi yang gelap dengan ekspresi marah dan bertanya. Tanpa alasan, semua makhluk di langit berbintang ini pada akhirnya akan menjadi makanan bagi faksi gelap kita. Terlepas dari apakah Anda bekerja sama dengan faksi gelap kami, hasil akhirnya akan sama. Di langit berbintang ini, pada akhirnya, hanya anggota faksi gelap kita yang memenuhi syarat untuk bertahan hidup. Petik 2. Kata makhluk abadi duniawi dari faksi gelap dengan ringan. Jadi begitu, kami, kekuatan besar, semuanya salah, dan kami sebenarnya bekerja sama dengan para serigala. Petik 2. Orang tua berbaju hitam tidak bisa menahan senyum pahit setelah mendengar nada dingin dari bumi abadi yang gelap ini, dan kemudian berkata dengan enggan. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati. Karena dia begitu dekat dengan Master Earth Immortal, mustahil baginya untuk melarikan diri. Engah. Saat berikutnya, Master Abadi Bumi Kegelapan mengulurkan tangan dan menghancurkan kepala lelaki tua berbaju hitam itu, lalu mengeluarkan tas kain hitam dan memasukkan semua daging, darah, dan tulang lelaki tua berbaju hitam itu ke dalam tas. Ini tas khusus untuk pengumpul sumber daya dari faksi gelap. Kelopak mata Ye Yunfei bergerak-gerak saat melihatnya. Ye Yunfei juga memiliki banyak tas kain hitam seperti ini, tapi biasanya dia tidak berani mengeluarkan dan menggunakannya. Karena Ye Yunfei mengetahui bahwa anggota faksi gelap sangat sensitif terhadap tas hitam semacam ini, dan begitu mereka menemukannya, mereka akan menjadi gila untuk merebutnya. Sekarang, masukkan semuanya ke dalam tasku. The Dark Immortal melirik ke langit berbintang dan berkata dengan ringan. Setelah dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan tas kain hitam itu tiba-tiba terangkat,
membuka mulut tasnya, dan terus membesar. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi lubang hitam besar, hampir memenuhi bintang-bintang, langit, dan kekuatan isap yang kuat meledak, mencoba menariknya. Semua makhluk di langit berbintang ini tersedot ke dalam kantong hitam. Wah, aku tahu kamu cukup bagus dan sepertinya kamu punya banyak kartu, jadi aku akan menanganimu secara pribadi. Master Dark Earth Immortal menatap Ye Yunfei dan berkata sambil mencibir. Lalu dia berjalan selangkah demi selangkah di antara bintang-bintang dan berjalan menuju Ye Yunfei. Rambut Ye Yunfei langsung berdiri, dan perasaan krisis yang kuat muncul di hatinya. Jelas sekali, sekte gelap keabadian duniawi ini dapat menimbulkan ancaman besar bagi Ye Yunfei. Saya curiga ini adalah makhluk abadi duniawi tingkat tinggi, kata orang tua itu. Nah, aku telah membawa mereka berempat ke Menara Pantom. Mari bersiap untuk melarikan diri. Kekuatan orang ini sangat menakutkan, auranya telah menekan seluruh langit berbintang. Masih belum jelas apakah kita berhasil melarikan diri. Petik 2. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba mengirim pesan kepada Ye Yunfei. Jangan khawatirkan aku, bawa saja mereka berempat dan segera kabur. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata pada ulat sutra naga bertanduk emas. Oh, akan lebih sulit bagimu untuk melarikan diri tanpa bantuanku. Petik 2. Ulat sutra naga bertanduk emas tertegun dan bertanya. Jangan khawatir, aku akan menggunakan penggantiku. Saya memiliki 9 pemain pengganti, dan hal terburuk yang dapat saya lakukan adalah tidak menggunakan semuanya. Dengan keterampilan gerak dan kartu teleportasi luar angkasa saya, masih ada harapan untuk melarikan diri. Anda harus membawa mereka untuk melarikan diri terlebih dahulu. Jika saya membawanya, mereka mungkin akan menjadi hambatan bagi saya. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Faktanya, Ye Yunfei tidak ingin melibatkan Yan Xiaoquan dan 4 lainnya. Ayo pergi, jangan ragu. Saya juga siap menggunakan segala macam kartu truf untuk melarikan diri. Petik 2. Ye Yunfei melihat Master Bumi Abadi dari Sekte Gelap datang dan dengan cepat mendesaknya. Oke. Nah, ulat sutra naga bertanduk emas tidak punya pilihan selain setuju, berubah menjadi cahaya keemasan kecil, dan langsung melarikan diri dengan Menara Pantom. Nah, kamu tidak bisa melarikan diri, jangan berjuang sia-sia, percuma. Kemarilah. Petik 2. Pada saat ini, Master Abadi Duniawi dari faksi gelap dapat melihat bahwa Ye Yunfei ingin melarikan diri, jadi dia mencibir. Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih Ye Yunfei dengan kekuatan yang besar. Gemuruh, tekanan energi yang menakutkan melonjak ke depan, menghancurkan Ye Yunfei seperti lautan luas. Bersambung.